Perkenalkan, nama saya Afriani Nur Hidayah, NIM saya 2022 52047. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas pemrograman web tentang login, tentang file login dan file menu. Nah, di sini saya akan mempresentasikan di sini ada type HTML. Nah, kemudian juga di sini ada HTML longhand yang fungsinya untuk menunjukkan bahwa dokumen ini HTML, kemudian juga menunjukkan bahwa ini ada tulisan Inggris. Kemudian ada juga di sini bagian titel fungsinya untuk sebagai judul utama pada website tersebut. Nah, di sini ada fungsi link reel. Di sini fungsinya link reel ini fungsinya untuk menghubungkan file CSS agar dapat terhubung. Seperti yang kita lihat ini ada tampilan CSS. Nah, agar tampilan CSS ini dapat berfungsi, maka kita di sini bisa mengedit untuk backgroundnya, tulisannya, warnanya, model tulisan, margin, padding, seperti yang kita inginkan. Kita bisa edit di sini dengan menyesuaikan bagian kelas masing-masing. Nah, kemudian kita lanjut di bagian login HTML. Nah, di bagian body ini ada div class container. Di sini fungsinya untuk membungkus konten ke dalam suatu wadah untuk pengelolaan terletak. Nah, di dalam div class tersebut ini ada form ID login form. Di sini fungsinya untuk membuat formulir login dengan aksi yaitu proses login. Kemudian formulir ini memiliki kelas form untuk styling. Kemudian juga di sini ada div class error style displays none. Di sini elemen yang akan menampilkan pesan kesalahan jika ada masalah saat login. Awalnya disembunyikan dengan gaya inline. Kemudian juga ada div class input file. Di sini fungsinya setiap input memiliki kelas input file untuk styling. Nah, di bagian sini seperti yang kita lihat ini ada label email. Nah, jadi tertera tulisan email, kemudian di bawahnya itu ada teksnya. Jadi kita bisa mengisi sesuai dengan label yang telah tertera di situ. Begitupun sama dengan yang ada pada password tersebut. Kita menulis password pada label yang telah tertera di kotak tersebut. Kemudian juga ada tombol submit untuk mengirimkan formulir login. Setelah itu ada juga script src.js. Di sini fungsinya untuk menghubungkan file JavaScript yang mungkin berisi logika validasi dan perilaku lainnya untuk halaman login. Nah, seperti yang kita lihat ini. Kemudian di sini ada app.js. Nah, di sini fungsinya yang bagian dokumen query selector ini fungsinya untuk mengambil referensi elemen dengan kelas form dari halaman HTML. Seperti yang kita lihat ini ada form, ada error, input files, ada email dan password. Kemudian juga ada fungsi add error. Di sini fungsinya untuk digunakan untuk menampilkan pesan kesalahan di elemen dengan kelas error. Kemudian juga ada fungsi remove error. Di sini fungsinya ini digunakan untuk menghapus pesan kesalahan dari elemen dengan kelas error. Kemudian juga ada fungsi validate. Fungsi ini digunakan untuk melakukan validasi input saat formulir login disubmit. Jika email atau kata sandi yang dimasukkan tidak sesuai dengan nilai yang diharapkan, maka pesan kesalahan ditampilkan. Jika validasi berhasil, pesan kesalahan dihapus dan pengguna akan mendapatkan notifikasi bahwa login berhasil, seperti yang kita lihat ini. Nah, jika saya masukkan email, di sini saya telah membuat email dengan afrianurhidayah25@gmail.com, kemudian passwordnya 250402. Jika saya memasukkan selain dari kata sandi dan password tersebut, maka akan tertulis email atau password salah. Kemudian jika
saya memasukkan nama, email, dan passwordnya sesuai, maka ada tulisan Anda berhasil login. Kemudian juga setelah itu kita bisa lihat dan merun yang telah kita buat ini. Kita klik kanan, kemudian tekan Open with Live Server. Nah, seperti yang kita lihat ini, maka akan tertera seperti ini. Nah, kita masukkan kata sandinya. Nah, jika kita telah berhasil masukkan email dan password yang sama, maka akan muncul Anda berhasil login. Kemudian jika kita memasukkan email atau password yang tidak sesuai, maka akan muncul seperti ini. Kenapa ini anak kecil? Iya. Apa ini sana? Ganggu nih. Parah. Oh, Ya, dari tapi bila jadi. zona. Sudah tuh, terus saya mau lanjut sepu IMK udah gitu. Mau dong. Orang petugas IMK belum beres ini ya. Terserah bodo amat deh kok. Mau ya? Terserah bodo amat. Emang lagi spam, Pak? Tidak tahu, yang buat aja saya. Mbak, jangan. Masa di IMK aku belum selesai. Masa jam 10 ini tidur sudah. Oh, nggak usah, Pak. Iya. Iya. Mandi dia. Nanti dia yang Nah, kemudian di bagian file untuk file menu, di sini saya membuat di bagian HTML-nya. Nah, di bagian HTML ini ada bagian kepala seperti yang kita lihat, seperti yang saya jelaskan tadi. Ini kayak mana cara ngilangkannya? Seperti yang kita lihat ini, title ini fungsinya untuk judul utama pada website. Kemudian yang bagian link ini fungsinya untuk menghubungkan bagian style CSS dengan HTML. Kemudian juga ada di bagian body H1 ini angkringan candu, saya membuatnya tulisan angkringan candu. Nah, di bagian sini ada div class A, div ID menulis, kemudian ada heading 2 pilihan menu angkringan. Kemudian juga bagian uli ini mendefinisikan daftar tak berurutan. Setiap list berisi satu item menu yang terdiri dari checkbox untuk memilih dan label yang menjelaskan menu beserta harganya. Seperti yang kita lihat ini ada menu 1, ada tempe medoan, menu 2, ampela, serta harganya yang sesuai. Kemudian juga ada bagian div ID sama dengan total cost. Bagian ini menampilkan total biaya dari menu-menu yang dipilih. Kemudian juga bagian script src ini fungsinya untuk menghubungkan JavaScript yang berisi logika untuk menghubungkan total biaya saat item dipilih. Kemudian ada juga bagian style CSS. Di sini kita bisa dapat mengedit background, warna tulisan, serta huruf, dan apapun bisa kita edit melalui CSS. Kemudian ada juga bagian Halo.js. Di sini fungsinya has class digunakan untuk memeriksa apakah suatu elemen HTML memiliki kelas tertentu. Jika elemen memiliki kelas tersebut, fungsi akan mengembalikan nilai true. Jika tidak, maka akan false. Kemudian ada juga fungsi add class, class name, digunakan untuk menambahkan kelas tertentu ke suatu elemen HTML. Jika elemen sudah memiliki kelas tersebut, maka fungsi tidak akan menambahkan kelas yang sama lagi. Kemudian ada juga fungsi remove class. Di sini digunakan untuk menghapus kelas tertentu dari suatu HTML, dari suatu elemen HTML. Kemudian juga ada fungsi currency atau amount, digunakan untuk mengkonversi jumlah menjadi format mata uang rupiah dengan menambahkan awalan Rp. Kemudian ada variabel total, digunakan untuk menyimpan total biaya dari item menu yang dipilih. Kemudian ada variabel up, digunakan untuk
menyimpan referensi ke elemen dengan kelas up di dalam dokumen HTML. Kemudian ada fungsi kalkulator total cost digunakan untuk menghitung total biaya. Dari item menu yang dipilih ini memperbaharui variabel total dengan jumlah harga dari item menu yang dipilih dan kemudian memperbarui teks dalam elemen ID dengan cost dan menggunakan fungsi currency atau amount. Terakhir, kalkulator total cost dipanggil untuk menginisialisasi total biaya saat halaman dimuat. Seperti yang kita lihat ini, for variable i sama dengan 0, i kurang checkboxes titik length i plus plus. Jadi saat kita menekan satu list menu dan menekan list menu yang kedua, maka akan bertambah secara otomatis. Seperti yang kita lihat ini, setelah kita run-nya, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini totalnya. Misalkan kita pilih salah satu menu list menu, maka total biayanya 2.000. Jika kita ingin menambahkan list tersebut lagi, maka akan berjumlah 5.000. Dan begitu pun seterusnya. Dan jika kita mengambil semua list, maka total dari harga yang akan kita bayar itu 28.000. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon dimaafkan. Tidak tahu bagus kejadian ibu amat